Bu, Kak, Dek, dengerin saya, ini penting. Semua hal tidak menyenangkan datang dalam kehidupan kita, termasuk sumpek, termasuk seretnya rejeki, termasuk rasa dibenci sama orang lain yang soleh, ya, dibenci sama orang baik, dibenci sama orang tuanya, dibenci sama suaminya, dibenci sama orang soleh, saudaranya gitu. Semua hal nggak enak yang datang dalam kehidupan kita, itu semua sebabnya dosa. Itu sebabnya adalah dosa yang kamu pernah lakukan. Semua. Bahkan sakit. Kita dikasih sakit sama Allah SWT, itu seringkali sebabnya adalah perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Allah tuh cara mengampuni dosa-dosa, itu Allah SWT bikin sumpek, bikin sulit, bikin seret, bikin semua tuh. Hal-hal yang gak enak dalam kehidupan kita, sebabnya adalah dosa. Makanya kalau kamu kepengen nih hidupmu nih ke depan-depannya nih, pengen biar hidup enak, perasaannya enak, keadaannya enak, gitu kan? Iya gak? Kepengen suami biar cinta, gitu kan ya? Betul apa enggak? Anak-anak biar sayang, saudara-saudara biar pada akur, ya kan begitu? Dicintai sama semua orang, maksudnya orang-orang yang kita inginkan di keluarga kita, kan seneng tuh. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu kepengen gitu hidup dalam keadaan rezekinya juga kalau kita perlu ada, cukup terus, hati juga perasaan enak, bangun malam seneng, baca Quran seneng, hadir majelis seneng, kan begitu ya? Ketemu sama orang lain seneng, terus gitu. Kamu kepengen hidup seperti itu, kamu perlu ampunan Allah buat dosa-dosamu. Jadi Allah SWT tidak menghambat rezekimu karena dosa yang telah kamu lakukan. Allah nggak bikin hati orang lain jadi benci padamu karena dosa yang kamu lakukan. Allah tidak membuat badanmu sakit sana sakit sini karena dosa yang sudah kamu lakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hatimu sumpek gelisah terus-terusan karena dosa yang kamu lakukan. Caranya adalah kamu perlu ampunan. Kita perlu ampunan Allah. Nah, kalau kamu perlu ampunan Allah, dapatnya nih gimana nih biar cepat ampunannya tuh biar banyak gitu turun, menghapuskan segera dosa-dosa kita. Caranya gimana? Ampunan paling besar turunnya kepada Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sungguhnya kami bukakan untukmu Fathu Mekkah, wahai Nabi Muhammad. Allah mengampuni dosa-dosamu dan akan senantiasa memberi ampunan kepadamu untuk dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Nabi dikasih ampunan sama Allah, paling banyaknya ampunan. Padahal Nabi Muhammad tahu dan kita semua tahu, para ulama-ulama semuanya memberikan kepada kita pemahaman bahwasanya Nabi Muhammad tuh nggak punya dosa. Nabi maksum, Nabi nggak punya dosa.
Tapi Allah kasih ampunan gedenya luar biasa, teman-teman. Nah terus buat siapa itu? Ampunannya buat siapa tuh? Nabi waktu diturunin ayat ini, itu senengnya Nabi sampai nggak bisa menyembunyikan ketawanya, sampai nggak bisa menyembunyikan senyumnya. Nabi itu sampai senyum seneng banget. Sampai Sayyidah Aisyah nanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu segitu senangnya wahai Rasul? Aisyah, sewaktu aku tidur tadi diturunkan kepadaku ayat Al-Quran lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Apa itu ayatnya wahai Rasul? Nabi membacakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Nabi segitu senengnya mendapatkan ampunan padahal Nabi tahu beliau nggak punya dosa? Sebab ampunannya mau Nabi bagi-bagikan kepada kita umatnya. Nabinya punya banyak ampunan, kitanya punya banyak dosa. Nah kan pas banget. Pas banget. Pas banget. Jadi gimana nih Ustazah? Ya udah pas banget dah. Udah tuh, deketi aja Nabi Muhammad. Minta aja sama Nabi Muhammad. Minta terus. Isfa' lana ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Sholawat terus. Tiap kamu baca sholawat, kamu sedang minta jatah ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untukmu. Itu sebabnya ketika datang seorang berkata, saya banyak bersolawat padamu wahai Rasul, Nabi Muhammad bilang, idzan tukfahamuk tufardambu. Kalau kamu banyak baca solawatnya kepadaku, hilanglah semua susahmu dan terampunilah semua dosamu. Karena setiap kita baca solawat, kita lagi ngambil jatah ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada Nabi Muhammad. Tiap kita baca solawat tuh, Nabinya gini, nah nih ampunannya nih ampunannya nih, terus gitu. Kamu setiap kali kamu baca solawat, kamu lagi ngambil saldo dari saldonya Nabi Muhammad SAW. Saldo apa? Saldo ampunan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagikan kepada baginda Nabi besar. Itu sebabnya Nabi Muhammad bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, ampunan yang Allah berikan kepadaku, muat buat nampung pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Pezina sekalipun, pemabuk sekalipun, bunuh orang sekalipun, pelaku sihir sekalipun, dosa besar apapun bentuknya, selagi ia dapat syafaat Nabi Muhammad, habis semuanya teman-teman, habis semua, habis. Dosa-dosa besar apapun nih, menjadi penyebab susahnya kita hidup di dunia, itu semuanya bisa Allah ampuni kalau kita dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Karenanya kita perlu dalam hidup kita ini, nggak ada yang lebih kita perlukan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita aja yang kadang suka nggak ngerti, atau sesudah kita ngerti kita aja kadang suka lupa.
Kita kira kita perlu duit, padahal kita perlu Nabi Muhammad. Kita kira kita perlu obat, padahal kita perlu sama Nabi Muhammad. Kita kira kita perlu jalan-jalan, padahal kita perlu Nabi Muhammad. Kamu kira kamu perlu segera kawin? Enggak, kamu perlu sama Nabi Muhammad. Kamu pikir kamu perlu buat punya anak? Enggak, kamu perlu Nabi Muhammad. Kamu pikir kamu perlu cantik buat suamimu biar enggak berpaling darimu? Enggak, kamu perlu Nabi Muhammad. Bu, Kak, Dek, Nak, kamu pikir kamu perlu shopping? Enggak, kamu perlunya Nabi Muhammad. Enggak, kamu gak perlu baju baru, kamu gak perlu tas baru, kamu perlu Nabi Muhammad. Kamu gak perlu mobil, kamu gak perlu yang lain-lain, kamu perlu Nabi Muhammad. Kalau kamu udah deket sama Nabi Muhammad, kamu gak lagi punya banyak keinginan. Sebab rahmat Allah sudah turun, sebab ampunan Allah sudah diberikan kepadamu, sebab cahaya Allah sudah menerangi langkah kehidupanmu. Semua yang kita perlukan adalah baginda Nabi besar. Ini baru di dunia, belum lagi saat sakaratul maut. Kita perlu Nabi Muhammad. Kita perlu Nabi Muhammad. Saudariku sekalian, kita perlu Nabi Muhammad. Buat sakaratul maut kita perlu sama Nabi Muhammad. Biar ruh kita mudah keluar, biar kita mati dalam husnul khotimah, biar iman Islam ditetapkan dalam hati kita, biar lisan kita mudah berucap kalimat La ilaha illallah. Kita perlu Nabi Muhammad. Ketika kamu sudah dekat dengan Nabi Muhammad, di saat sakaratul maut, kamu panggil Nabi Muhammad. Kamu mengucap solawat, kamu mengucap salam. Di saat sakaratul maut, kamu memanggil namanya sesuai dengan janjinya. Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah umatku mengucap salam padaku, melainkan Allah hadirkan rohku padanya hingga aku dapat menjawab salamnya. Bagaimana jika di saat sakaratul maut kamu memanggil Assalamu alayka ya Rasulullah? Bagaimana jika Nabi Muhammad hadir di saat sakaratul maut? Kita perlu Nabi Muhammad. Sampai kamu masuk kuburan, kamu perlu Nabi Muhammad. Umi saya hampir setahun meninggal bulan November lalu. Di akhir-akhir hidupnya
Ada banyak hal yang saya dapat pelajari dari umi saya. Wanita solehah. Bukan ulama, nggak pernah belajar di pesantren. Banyaknya juga belajar justru dari kami, para anak-anaknya. Tapi beliau memang tidak pernah berhenti belajar. Dari zaman sebelum saya ada di YouTube, masih berupa rekaman-rekaman. Itu kalau saya pulang, yang beliau minta selalu aja rekaman atau CD-CD rekaman saya berceramah, memberi kajian. Saya suka tanya, Umi mau oleh-oleh apa Mi? Umi mau saya beliin apa Mi? Umi bilang, kalau pulang jangan lupa bawa rekaman-rekaman ceramah kamu ya nak. Terus Umi saya belajar terus. Di akhir-akhir hidup, kayak beberapa tahun terakhir lah ya, itu beliau semakin jatuh cinta pada Nabi, semakin jatuh cinta pada Nabi. Baca maulid tuh hampir tiap hari. Baca sholawat, kesukaan beliau. Senangnya udah baca sholawat gitu. Umi saya kalau malam tidurnya sedikit. Tidur tuh kayak jam 9, jam 12 tuh udah bangun gitu. Saya pasti kalau menginap, di saat beliau bangun itu saya malah belum tidur. Kayak jam 12 gitu beliau bangun, itu udah tuh tahajud, baca Quran, baca sholawat, baca ada satu kitab tuh, kitab sholawat Fatimah itu sering beliau baca. Kata-kata yang sering beliau sampaikan di akhir-akhir hidup itu, kayak bulan-bulan terakhir sebelum beliau meninggal, beliau bilangnya begini, Umi kangen sama Nabi Muhammad. Kayak ngasih isyarat bahwa Umi pengen segera meninggal gitu, biar ketemu sama Nabi Muhammad. Kami anak-anaknya kalau beliau ngomong gitu suka bilang, iya Mi, ketemu sama Nabi kan gak harus meninggal. Beliau kayak senyum aja. Kayaknya tuh bilang kalau masih hidup ketemunya bentar-bentaran, kalau meninggal kan enak gitu, bisa ketemu lamaan. Mungkin begitu kali. Sering banget Mi kangen sama Nabi Muhammad, Mi kangen. Sampai di akhir hidup beliau, saya masih sedang hadir majelis maulid. Nggak sakit, nggak apa, 5 hari sebelum beliau meninggal, saya ada di sana, beliau hadir majelis maulid, dan beliau yang baca doa maulidnya. Beliau yang baca doa maulidnya. Saya nggak tahu bahwa itu adalah kali terakhir saya menghadiri majelis maulid barengan umi saya. Sampai di hari yang mau meninggal, malamnya itu masih sholat di masjid barengan abah, maghrib sampai isya. Malam jam 2-an beliau bangun, sesek nafasnya. Pagi-pagi kami anak-anaknya dihubungin, jam-jam 8 masuk rumah sakit, masih sadar. Sampai di rumah sakit itu pun Umi bilang, Umi mau pulang aja deh. Emang mau apa Mi? Umi mau sholat. Ya Mi, kan sholat duha tadi udah, sebelum berangkat beliau sholat duha, masih sholat betul. Masuk rumah sakit. Sehingga sekalian saya muliakan, Umi hanya nafasnya pendek gitu, tambah pendek. Beliau kemudian wudhu, sempat wudhu, masuk kamar mandi sendiri, ini apa? Kemudian habis selesai beliau baringan. Kemudian umi saya sampai adik saya bilang, saya nggak tahu kalau umi sedang sakaratul maut. Karena orang-orang selalu ceritanya sakaratul maut tuh berat.
Saya nggak lihat Umi berat. Saya kirain sakaratul maut tuh yang kayak gimana gitu. Saya nggak tahu kalau Umi sedang sakaratul maut. Saya tanya, memangnya Umi gimana sakaratul mautnya? Dia bilang, Umi hanya menggigit bibirnya. Kemudian saya bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Beberapa kali, kemudian Umi nggak ada. Teman-teman saudaraku sekalian, saat sakaratul mautmu, tidak ada yang kamu perlukan lebih daripada Nabi Muhammad. Percaya saya, percaya saya. Percaya saya sudah membuktikannya. Saya sudah melihat bukti-buktinya. Orang yang cinta sama Nabi, orang yang dekat sama Nabi, sakaratul mautnya enggak pernah berat. Kamu ingin sakaratul mautmu ringan, bukan? Kamu ingin saat matimu husnul khotimah, bukan? Kamu ingin saat meninggal dunia menjadi saat yang paling menyenangkan, bukan? Kamu perlu Nabi Muhammad. Kita hanya perlu Nabi Muhammad. Pun untuk kubur kita nanti, kita perlu Nabi Muhammad, teman-teman. Juga untuk mahsyar kita nanti, juga untuk amal kita ditimbang, juga untuk amal kita dihisab, juga untuk melewati jembatan Sirat, untuk masuk surga Allah Ta'ala. Kita perlu Nabi Muhammad. Saya perlu Nabi Muhammad. Kamu perlu Nabi Muhammad. Lebih daripada apapun yang kamu perlukan, hanya perlu Nabi Muhammad. Wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar, kata Nabi, aku akan meraih lenganmu ketika aku lihat seseorang di antara umatku saat melewati jembatan terjerumus disebabkan dosa-dosanya, dia memanggil namaku, inni akhidun bi'ujazikum minan nar, aku akan menarik lenganmu sehingga kamu tidak sampai masuk ke dalam api neraka. Aku berdirikan kamu kembali di atas jembatan sampai kamu bisa masuk surga dengan syafaatku. Itu janji Nabi kita Muhammad. Ketika amal ditimbang, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ibnu Abbas, ketika beliau bertanya, aina ajiduka fil mawaqif, wahai Rasul, di mana aku dapat menjumpaimu di akhirat nanti? Kata Nabi Muhammad, aku akan menunggu ketika amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Begitukah Rasul? Iya.
nanti kalau aku lihat ibadahmu ringan, dosamu banyak, aku akan datang membawakan sholawatmu padaku. Hingga ya Allah serupakan rahmatnya Allah yang akan segera memberatkan timbangan amal kebaikanmu. Bahagia Sayyidina Ibnu Abbas mendengarnya. Labbaik ya Rasulullah. Sesudahnya Ibnu Abbas bertanya, adakah ini untukku khusus ataukah untuk yang lain juga wahai Rasul? Nabi menjawab, bal li jami'i ummati, aku berbuat itu untuk umatku. Ketika amal kita ditimbang, Nabi Muhammad hadir di sana. Ketika Nabi lihat dosa-dosa kita banyak, hingga berat timbangan dosa-dosa kita, Nabi semoga datang membawakan sholawat kita kepadanya, membawakan cinta kita padanya, membawakan rindu kita kepadanya, membawakan maulid-maulid kita, membawakan puji-pujian kita selama hidup di dunia, yang semoga dapat memberatkan amal timbangan kita. Ternyata dimanapun tempatnya kita perlu Nabi Muhammad. Dan gak ada waktu buat dapetin Nabi Muhammad selain di sisa hidup yang tersisa di atas muka bumi ini. Maka yuk Kak, Dek, Nak, jadikan waktumu yang tersisa di hidup dunia ini sebagai saranamu mendekat kepada Nabi Muhammad, sebagai kesempatan-kesempatanmu mendapatkan Nabi Muhammad, sebagai peluang-peluangmu untuk dilihat sama Nabi Muhammad. Jangan tinggal sholat, takutnya hubungan antara kita sama Nabi Muhammad keputus. Adik-adik jangan pacaran. Ada banyak dek orang-orang yang memutuskan untuk melakukan hal seperti itu, menjadi sebab terputusnya hubungan antara dia dengan Nabi Muhammad. Ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina saat dia berzina, dia bukan lagi orang yang beriman, dia bukan lagi umat Nabi Muhammad. Saya khawatir kalau kamu terus-terusan naruh cinta manusia dalam hatimu, cinta Nabi Muhammad tidak berkenan untuk menyapa hatimu. Bukan dek, bukan laki-laki, bukan mahram itu yang sebenarnya kamu butuhkan. Akan tetapi Nabi Muhammad. Ketika kamu mulai kenal cinta kepada Nabi Muhammad, kamu tak akan perlu lagi cinta sesiapapun dari makhluknya Allah. Ayo, sisa umur deketin Nabi Muhammad. Bu, udah nggak usah segitunya ngejar-ngejar cinta suamimu, nggak usah, nggak usah. Udah, urusan dia dengan hatinya biarkan jadi urusan dia.
Urusanmu sekarang mengejar cinta Nabi Muhammad. Sholawatan yang banyak, hidupkan sunnah-sunnahnya, jadi umat Nabi Muhammad yang benar. Perbanyak sholawat salam, cari dengar lebih banyak tentang Nabi Muhammad, terus periksa hati, terus tanam cinta, terus nabung rindu, hari demi hari, sampai datang waktunya. Semoga beliau berkenan untuk menerima dirimu. Kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah raihkan kepada kita syafaat Nabi Muhammad. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala pandangan rahmat kasih sayang menuntun langkah kehidupan kita, ya kita mendapatkan baginda kita Nabi besar Muhammad. Semoga semua yang hadir di tempat ini meraih syafaat Nabi Muhammad, meraih ampunan yang Allah bagi-bagikan kepada Nabi Muhammad, mendapatkan cahaya dari cahayanya Nabi Muhammad, meraih kasih sayang Allah lewat baginda Nabi besar Muhammad. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi hurmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan wa uswa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa syahadatan 'indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal 'adzab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yugarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyika ahabba ilaina mimma siwakuma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.